pada tanggal 13 November 2024 pukul 2:34, Rani tidak bisa tidur malam itu. Matanya menatap langit-langit kamar kosnya yang gelap, tetapi pikirannya terus-menerus kembali ke lorong berdarah itu. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan gadis kecil di cermin itu muncul kembali. Tapi yang paling mengganggunya bukan wajah itu melainkan senyuman di akhir, seolah-olah gadis itu sangat bahagia Rani sudah melihatnya. Ia bangkit, mengambil kameranya. Ia ingin melihat rekaman yang diambil semalam, dan disitulah hal-hal yang tak masuk akal mulai terjadi. Pukul 0:17, rekaman kamera, lorong kosong, lalu muncul bayangan gadis kecil di pojok kanan. Gadis itu bergerak tapi hanya di kamera. Tubuhnya tetap diam dalam rekaman, namun bayangannya di cermin bergeser, seperti cermin itu menampilkan kenyataan yang berbeda. Rani tampak mundur. Tapi, ada satu frame yang tidak bisa dijelaskan. Dua sosok Rani berdiri berdampingan di layar. Salah satunya membisikkan sesuatu pada Rani asli, tapi Rani tidak pernah ingat dibisikkan. Ketika ia memperbesar frame itu, Rani terjatuh dari kursi. Wajah sosok kedua Rani adalah wajah gadis kecil itu, dengan rambut panjang menyatu ke lehernya sendiri, dan mata hitam yang terbuka 2 kali lebih besar dari seharusnya. Keesokan harinya, pukul 10:00, Rani menemui Pak Suroso. "Aku tahu kamu akan datang," kata pria tua itu sambil menyesap kopinya di pos jaga. "Apa yang terjadi di dalam sana?" tanya Rani, langsung pada intinya. Pak Suroso menatapnya lama. "Kamu membawa sesuatu keluar dan sekarang, dia sudah mulai merasuki kamu." Rani menelan ludah. "Siapa dia?" Pak Suroso menghela napas. "Kami menyebutnya anak cermin. Dulu dia adalah korban kebakaran. Katanya dia terjebak di ruang ganti lantai 3. Tempat penuh kaca. Ia tidak sempat diselamatkan, dan tubuhnya meleleh, tapi wajahnya tetap utuh. Ada yang bilang, ia mencari wajah baru untuk ditempati." Rani membeku. "Kamu tahu, kenapa cuma aku yang bisa bertahan di sini 30 tahun? Lanjut Pak Suroso. "Karena aku belajar caranya menjaga jarak, tidak melihat langsung ke cermin, tidak mendengar panggilannya. Tapi sekarang, kamu sudah terlalu dekat." Malam itu, pukul 3:13. Rani terbangun oleh suara tangisan kecil. Tapi itu bukan dari luar. Itu dari cerminnya sendiri. Ia bangkit perlahan menyalakan lampu. Tidak ada apa-apa. Tapi saat ia mendekat ke cermin, bayangannya tidak bergerak bersamaan. Bayangan itu tertinggal sepersekian detik dan tersenyum sendiri. "Aku suka tubuhmu, Kak Rani, bisa aku tinggal di sini sebentar?" Lampu kamar mati. Rani menjerit, namun tidak terdengar. Seolah-olah dinding kamar telah tertutup oleh sesuatu. Sesuatu yang bukan dari dunia ini. Pada tanggal 14 November 2024 pukul 15:43. Setelah malam penuh teror, Rani memutuskan untuk mengambil cuti, tapi rasa takutnya tak mengendur. Ia merasa diawasi, bahkan di kamar kosnya sendiri. Di siang hari pun cermin di kamarnya mulai memantulkan bayangan yang tidak sinkron. Kadang bayangan Rani memiringkan kepala lebih dulu, baru tubuh aslinya menyusul. Kadang bayangannya tertawa diam-diam, sementara ia sendiri tidak melakukan apa-apa. Untuk pertama kalinya, Rani merasa cermin bukan lagi benda mati, tapi seperti jendela dan ada sesuatu dari seberang sana yang mencoba masuk. Rani mulai mencari bantuan dan informasi di internet. Ia masuk ke forum-forum spiritual, mengirim pesan ke komunitas pemburu hantu, bahkan ke channel-channel YouTube mistis. Tak banyak yang menjawab, tapi satu akun anonim menarik perhatiannya. "Jangan menatap bayanganmu terlalu lama, itu bukan kamu lagi. Jika kamu sudah mendengar suara dari dalam cermin, waktumu tinggal sedikit. Jangan tidur dekat dengan cermin. Kamu harus cari pencerminan pertama. Disitulah semuanya dimulai." Dengan informasi samar itu, Rani menelusuri artikel koran lama di perpustakaan kota. Di sana, ia menemukan arsip kecelakaan kebakaran besar di mal tersebut tertanggal 13 Maret 1994, pukul 3:13 dini hari. Korban yang dicatat ada 17 orang. Namun yang paling aneh adalah laporan tambahan. Korban ke-18 ditemukan seminggu kemudian di ruang ganti lantai 3. Tidak tercatat dalam laporan evakuasi awal. Kondisi mayat meleleh,
Hanya bagian wajah yang utuh seolah-olah dilindungi. Di sampingnya, sebuah cermin berdiri dalam keadaan utuh meski seluruh ruangan terbakar. Nama korban tidak diketahui, disebut dalam arsip sebagai Jane Doe 13. Malam itu, Rani menerima pesan dari temannya yang bekerja di kafe. "Ran, lo tadi mampir ke sini nggak? Ada cewek mirip lo banget duduk di pojok, ngaca terus. Tapi dia nggak punya bayangan di lantai." Tubuh Rani langsung merinding. Ia tidak pernah ke sana. Dalam beberapa hari berikutnya, kasus serupa mulai muncul di media sosial. Seorang ibu rumah tangga mengklaim melihat dirinya sendiri muncul di dapur, mengelus rambut anaknya. Di kolom komentar YouTube video lama mal itu, muncul komentar berulang. "Dia cantik sekali, wajah ini lebih cocok untukku. Boleh pinjam, ya?" Setiap kali komentar itu muncul, akun pengunggah mengalami kerusakan wajah misterius di kehidupan nyata. Seolah wajah mereka dicuri. Rani kembali ke mal. Kali ini, ia ingin tahu semuanya. Pak Suroso menunggu di pos jaga, seolah sudah tahu ia akan datang lagi. "Pak, aku mau tahu tentang cermin di ruang ganti lantai 3, desaknya. Wajah Pak Suroso mengeras. "Jangan pernah ke sana, Rani. Itu cermin asal." Dulu, sebelum kebakaran, seorang desainer menyumbangkan cermin antik dari Thailand, katanya bisa menunjukkan keindahan sejati seseorang. Tapi lama-lama orang yang bercermin terlalu lama dan mulai melihat hal yang bukan mereka, mulai menginginkannya. Ia menatap Rani. Itu bukan gadis korban kebakaran. Itu entitas yang menjadi dirinya, karena dia tinggal terlalu lama di balik kaca. Malamnya, Rani tertidur lelah. Dalam mimpinya, ia kembali ke ruang ganti mal. Tapi kali ini, ia adalah gadis itu. Ia bisa merasakan tubuhnya meleleh, tangannya mencakar-cakar kaca, berteriak memanggil bantuan yang tak pernah datang. Ia melihat wajahnya sendiri, Rani di seberang cermin, dan ia merasakan keinginan kuat untuk menukar tempat. Rani terbangun dengan tubuh gemetar dan wajah yang di cermin terlihat tersenyum sendiri meski ia tidak tersenyum. Pada tanggal 15 November 2024, pukul 23:55 langit mendung, angin membawa hawa pengap yang tak biasa. Rani berdiri di depan pintu belakang Mal Kartika yang sudah ditutup total oleh pemerintah. Ia menyusup masuk lewat jalur lama yang pernah ditunjukkan Pak Suroso, sebuah lorong sempit dekat saluran air. Pak Suroso sendiri tidak ikut kali ini. "Kalau kamu betul-betul nekat," katanya, "jangan lihat langsung ke kaca itu. Tutup matamu, dan jangan biarkan dia bicara." Tangannya menggenggam liontin kayu kecil berisi abu dupa yang diberi oleh seorang dukun Jawa yang ia temui lewat forum gelap. Entah benar atau tidak benda itu punya kekuatan, tapi sekarang bukan waktunya ragu. Rani melintasi lantai 1 dan 2, melewati eskalator mati yang kini dipenuhi debu dan serpihan kaca. Udara makin berat dan pengap, seperti memasuki paru-paru yang busuk. Di lantai 3, dinding mulai ditutupi coretan tak jelas seperti paku-paku yang menggoreskan kata-kata dalam bahasa kuno. Ada satu tulisan besar yang menyambutnya di depan ruang ganti bekas butik. "Kembalikan wajahku." Rani menelan ludah. Tangannya gemetar saat membuka pintu ruang ganti. Terdengar suara pelan seperti nafas. Ruangan itu gelap, hanya diterangi sinar dari senter kecil di ponselnya. Di tengah ruangan, berdiri sebuah cermin tinggi berbingkai emas terlihat sangat kontras dengan sekelilingnya yang rusak. Tak ada debu di permukaannya. Bahkan tidak ada pantulan dirinya, hanya kegelapan. Rani menutupi cermin itu dengan kain hitam yang ia bawa. Ia mengelilinginya, mencari celah atau penanda apapun. Tak ada. Tapi suara-suara mulai muncul. "Kenapa kamu bisa keluar, tapi aku tidak? Kamu tidak pantas tubuh itu. Kamu hanya pinjam. Sekarang kembalikan." Suara itu terdengar dari dalam kepalanya, namun gema dan getarannya seolah memukul dadanya. Dengan penuh tekad, Rani mengeluarkan botol bensin dan korek. Ia mengucap doa dalam hati, menyiramkan bensin ke sekitar cermin, lalu menyalakan api. Api menyala, namun tak menyentuh cermin. Api seolah menghindari permukaan kaca itu. Bahkan bingkai emasnya tak tersentuh api. Sementara suara dari cermin semakin jelas terdengar seperti tawa anak perempuan yang berubah menjadi jeritan dewasa. Dari cermin itu mulai muncul retakan-retakan gelap, bukan karena api, tapi seperti tangan yang mendorong dari dalam. Satu tangan pucat dengan kuku panjang mencakar keluar. Rani terpaku, matanya tak bisa berpaling.
Wajah itu muncul, wajah yang mirip dirinya sendiri, tapi penuh luka bakar dan senyum mengerikan. Mata hitam kosong, dan tawa yang seakan membuat udara di ruangan berhenti. Terima kasih sudah datang, sekarang giliranmu di sini. Sosok itu menarik tubuh Rani. Tapi tepat sebelum ia terseret, liontin di leher Rani pecah sendiri, mengeluarkan semburan asap putih. Sosok itu terhuyung dan menghilang ke dalam kaca yang kini menunjukkan pantulan asli Rani lagi. Rani cepat-cepat menghantamkan alat pemadam kebakaran ke cermin. Retakan muncul, lalu pecah total, tapi sebelum serpihan terakhir jatuh, ia sempat melihat bayangan dirinya sendiri yang masih tersenyum di balik kaca dan mengangkat jari telunjuk ke mulutnya. Stek. Seminggu kemudian, Malkartika dihancurkan total oleh dinas kota. Tapi masalah tak berhenti. Di berbagai penjuru kota, mulai ditemukan cermin-cermin bekas dari mal itu dijual murah oleh kontraktor. Beberapa masuk ke rumah warga, toko, sekolah, dan kadang di malam hari pukul 3:13 ada laporan seseorang melihat pantulan asing di cermin. Bukan dirinya, tapi seseorang yang sangat ingin bertukar tempat. Pada tanggal 23 Desember 2024, di sebuah apartemen di pinggiran Jakarta, malam itu hujan turun lebat. Bayu, seorang mahasiswa tingkat akhir, sedang membereskan kamar barunya. Ia baru saja membeli sebuah cermin berdiri bekas dari pasar loak online, dikirim dengan harga murah oleh penjual tanpa nama. Cermin itu tinggi, bingkainya emas antik, sekilas tampak eksklusif, dan Bayu merasa beruntung mendapatkannya hanya dengan harga 200.